Selamat pagi sahabat Petra. Bersama kembali kita di dalam Embun Pagi Radio Petra. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema bersusah payah merendahkan diri. Bacaan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19a. Bersama saya Pendeta Hadian Tanwikara, Pendeta Jemaat GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami bersama akan mengarahkan diri kami kepada firman Tuhan, supaya kami terus dituntun untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar, kami sedia untuk menggumuli firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Allah Roh Kudus menolong kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka kitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 19a. Demikian di sana dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19a. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hamba-Mu." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun." Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Kata Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sahabat Petra, kita diajak untuk belajar dari kisah Naaman. Bagaimana kita diajak untuk menggumuli sebuah tema yang menarik, bersusah payah merendahkan diri. Sahabat Petra, merendahkan diri bukan soal tunduk atau menundukkan kepala ketika berjalan di depan orang. Merendahkan diri lebih kepada persoalan hati yang mau dengan sungguh rendah, bahkan ketika direndahkan. Seorang teolog bernama John Stott pernah berkata dalam satu bukunya, John Stott menuliskan demikian, "Benturan terbesar perspektif Alkitab, cara pandang Alkitab, dan dunia adalah dalam hal merendahkan diri." John Stott mengatakan bahwa benturan terbesar tentang cara pandang Alkitab dan cara pandang dunia adalah dalam hal merendahkan diri. Sahabat Petra, hari ini kita diajak untuk melihat kisah Naaman. Siapakah dia? Seorang panglima perang Raja Aram.
yang dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada Aram. Perhatikan ayat 1. Ayat 1 di dalam 2 Raja-Raja 5 ini adalah ayat pembuka yang penting buat kita melihat kisah Naaman. Bahwa kemenangan Aram melalui Panglima Naaman adalah pemberian Tuhan, Yahweh, Allah Israel. Kita simpan dulu ayat ini dalam benak kita. Kita lanjutkan dalam pembacaan kita terkait Naaman. Kita lanjutkan perenungan kita tentang Naaman. Naaman seorang yang terhormat sebagai seorang yang menjadi panglima perang dan menjadikan kemenangan atas Aram dalam pertempuran. Dan saat itu ia menderita penyakit kulit. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang kedua, dikatakan menderita penyakit kulit yang tentu sangat mengerikan. Dengan cerita dari gadis Israel yang menjadi pelayan istrinya, Naaman pergi ke Israel untuk bertemu dengan Elisa, seorang nabi Tuhan di Samaria. Sebenarnya Naaman menunjukkan kerendahan hatinya. Dia sangat rendah hati sesungguhnya. Naaman mau mengikuti apa yang diceritakan oleh gadis Israel yang menjadi pelayan istrinya di dalam ayat 3 dan ayat 4 dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Seorang panglima perang Raja Aram itu akhirnya sampai di Israel dan di rumah Elisa. Naaman sebagai panglima perang tentulah berpikir sewajarnya di mana dia akan ditemui oleh Elisa. Ternyata tidak. Elisa hanya berkata kepada tamu agung dan terhormat itu, yaitu Naaman, hanya melalui seorang utusan. Elisa tidak keluar, Elisa tidak menyambut. Elisa hanya berkata kepada suruhannya untuk berkata kepada Naaman. Dan lagi yang dikatakan oleh Elisa melalui suruhannya kepada Naaman adalah hal yang sangat terkesan meremehkan, yaitu mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman sangat tersinggung dan ingin pergi saat itu. Disinilah susah payah Naaman untuk merendahkan diri itu dimulai. Sahabat Petra, bisa dibayangkan seorang panglima tinggi, seorang panglima perang Raja Aram, orang nomor 2 yang penting setelah Raja Aram, datang jauh-jauh dari Aram ke Samaria. Itu kurang lebih ratusan kilometer perjalanan yang sudah ditempuh. Sampai di Samaria tidak dijumpai oleh Elisa, hanya disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Disuruh demikian itu pun tidak ditemui langsung. Hanya melalui seorang suruhan Elisa berkata demikian. Kita bisa turut merasakan bagaimana Naaman merasa direndahkan. Merendahkan diri dalam situasi normal itu memang mudah. Karena merendahkan diri dalam situasi normal bisa jadi adalah cara kita untuk tetap kelihatan baik. Menyombongkan diri tetap saja bahwa kita ini orang yang terhormat. Merendahkan diri dalam situasi yang normal. Sahabat Petra, kembali kita lihat Naaman yang sungguh merendahkan dirinya. Naaman yang telah tersinggung tetap mau mendengar perkataan hamba-hamba pegawai-pegawainya yang menyertai perjalanannya ke Israel. Ayat 13 dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Dengan perspektif yang positif sekali. Sekalipun direndahkan, pegawai-pegawai Naaman berkata kepada Naaman, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh hal yang sukar,
Bukankah pasti engkau melakukannya? Naaman yang marah itu kembali tenang dan mau merendahkan diri untuk kesekian kali, untuk melakukan pada akhirnya apa yang disuruhkan oleh Elisa melalui suruhannya. Di sini kita belajar, sahabat Petra, bagaimana merendahkan diri itu adalah sebuah upaya yang sulit, yang mesti diupayakan, lebih-lebih ketika diri kita direndahkan. Tetap merendah sekalipun direndahkan. Itulah upaya yang penting dalam merendahkan diri. Kita juga bisa mengingat teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib dengan hinaan dan fitnahan. Tuhan kita memilih untuk mengampuni dengan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihatlah kepada Allah ketika kita direndahkan, supaya kita tetap bisa merendahkan diri bagi kemuliaan Allah. Bahkan kita pasti mengalami pertolongan Allah atas diri kita ketika kita mau merendahkan diri. Kisah Naaman sesungguhnya adalah kisah Allah yang mau memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Naaman. Perhatikan kembali, kita kembali ke ayat 1. Kemenangan Naaman dalam perang yang diberikan Allah dicatat di dalam ayat 1 tadi. Adalah awal dari cara Allah memperkenalkan dirinya. Kemenangan kedua buat Naaman adalah berperang dengan segala rasa hormat yang melekat pada dirinya sebagai panglima tinggi, panglima perang. Kemenangan dalam upaya merendahkan diri akhirnya membawa Naaman mengenal Tuhan Allah Israel, Yahweh, mengenal Allah Yahweh secara pribadi. Kita lihat, jadi kita bisa mengerti sekarang kenapa Elisa tidak keluar untuk menyambut Naaman, orang terhormat itu, supaya Naaman mengenal Tuhan Allah Israel dengan melepaskan semua kehormatannya, kehebatannya sebagai seorang panglima perang Aram. Allah Israel yang memberi semua kemenangan perang pada Naaman adalah Allah yang juga menyembuhkan Naaman dari sakit kulitnya. Akhir dari semua perjuangan Naaman, yang paling penting bukan menjadi panglima perang yang menang di medan pertempuran, tetapi dengan segala kehormatan, dia bertempur di dalam dirinya sendiri dan dia menang dengan mengenal Allah Israel yang membuat dirinya sembuh dan menjadikan dirinya menang di dalam merendahkan diri. Lihatlah, Naaman pada akhirnya berkata di dalam 2 Raja-Raja 5 di ayat yang ke-15, setelah dia diubahkan dari sakit kulitnya, Naaman berkata, tidak ada Allah lain di seluruh bumi kecuali di Israel. Ini sebuah pengakuan iman dari seorang yang merendahkan dirinya. Susah payah merendahkan diri adalah sebuah jalan penting untuk mengalami kasih Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Hidup iman yang berkemenangan itu akan menjadikan orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Hidup iman yang bertumbuh hanya akan terjadi dalam hidup orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Amin. Tuhan memberkati sahabat Petra semua. Kita belajar dari Naaman untuk bukan menjadi seorang panglima perang dengan segala kehormatan, tetapi menjadi seorang yang mengenal Tuhan, yang memberi kemenangan dalam segala hal. Memberi kemenangan dalam pertempuran, memberi kemenangan
dalam pertempuran dengan diri sendiri dalam rasa hormat dan membesarkan diri untuk menjadi orang yang merendahkan dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Naaman, seorang yang Engkau jadikan pemenang, bukan hanya di dalam pertempuran yang memberi kemenangan untuk Aram, tetapi juga menjadi seorang pemenang yang menang atas kehebatan dirinya. Perasaan-perasaan terhormat di dalam dirinya bisa dikalahkan dengan merendahkan diri untuk mengalami Tuhan. Kami percaya kisah Naaman hari ini Tuhan berikan untuk kami, supaya kami juga hidup di dalam pertumbuhan iman yang bukan hanya berjuang di tengah pergumulan dunia, tetapi juga bertempur dengan diri kami sendiri, mengatasi segala kesombongan, merasa hebat, merasa lebih dari semuanya. Kami perlu bertempur dengan diri kami untuk kami mengalami Tuhan yang lebih dan lebih lagi dengan merendahkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua untuk hidup merendahkan diri kami di dalam mengikut Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.